Perkenalkan, saya Rebika Ayudilanda, dokter gigi ahli pertama Puskesmas Putikayu Kota Palembang. Dalam episode podcast kali ini, kita akan membahas hal penting dalam pelayanan kesehatan, khususnya di poligigi, yaitu metode komunikasi efektif menggunakan SBAR. Dalam pelayanan kesehatan, komunikasi antar tenaga kesehatan itu sangat menentukan kualitas pelayanan yang kita berikan kepada pasien. Jika komunikasi tidak jelas atau informasi yang diberikan tidak lengkap, hal tersebut bisa menyebabkan keterlambatan penanganan kepada pasien, bahkan berisiko terhadap keselamatan pasien. Di puskesmas sendiri, khususnya di poligigi, seringkali dokter gigi tidak selalu berada di dalam ruangan karena harus menjalankan aktivitas kegiatan di luar gedung, seperti penyuluhan kesehatan gigi dan kegiatan promotif dan preventif lainnya. Dalam kondisi seperti ini, biasanya perawat gigi perlu melaporkan kondisi pasien kepada dokter gigi melalui telepon, agar informasi yang disampaikan tidak terlewat atau salah dipahami. Maka digunakanlah metode komunikasi SBAR. SBAR sendiri merupakan singkatan dari Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Metode ini membantu tenaga kesehatan menyampaikan informasi secara singkat, jelas, dan terstruktur. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen dari SBAR itu sendiri. Yang pertama itu situasi atau situation, menjelaskan identitas pasien, lokasi pasien, keluhan utama pasien, dan kondisi pasien saat ini. Contohnya di poligigi, dokter, saya melaporkan pasien atas nama Ibu Ani, usia 45 tahun, yang saat ini berada di poligigi. Pasien mengeluh nyeri hebat setelah perawatan saluran akar gigi dan saat ini masih terjadi pendarahan. Yang kedua, background atau latar belakang, memberikan informasi riwayat penyakit, keluhan sebelumnya, tindakan yang sudah dilakukan, dan hasil pemeriksaan yang relevan. Contohnya, pasien menjalani perawatan saluran akar kemarin dan memiliki riwayat diabetes. Saat datang sebelumnya, pasien juga mengeluhkan nyeri pada gigi yang sama. Yang ketiga, asesmen atau penilaian, itu berisi menyampaikan hasil kondisi pasien saat ini, hasil pemeriksaan objektif, perubahan kondisi pasien, dan dugaan penyebab. Contohnya, saat ini terdapat pembengkakan pada area gigi yang dirawat. Pasien mengeluh nyeri tekan dan kondisi tersebut kemungkinan merupakan hasil inflamasi pasca perawatan saluran akar gigi. Dan yang terakhir, recommendation atau rekomendasi, menyampaikan permintaan arahan atau keputusan dokter, usulan tindakan yang perlu dilakukan, tindakan lanjutan atau rencana perawatan, dan permintaan konfirmasi dari dokter. Contohnya, mohon arahan dokter apakah pasien perlu diberikan antibiotik atau analgesik atau perlu dilakukan evaluasi ulang di poligigi. Selain menggunakan SBAR, ketika komunikasi dilakukan melalui telepon atau perintah lisan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan informasi. Yang pertama, perintah atau hasil pemeriksaan harus dituliskan secara lengkap oleh penerima informasi. Yang kedua, informasi tersebut harus dibacakan kembali kepada pemberi perintah. Dan yang ketiga, pemberi perintah melakukan konfirmasi bahwa informasi yang dibacakan sudah benar. Proses ini sering dikenal dengan read back and confirm, yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar dan tidak ada yang terlewat. Penggunaan SBAR ini sangat membantu tenaga kesehatan karena membuat komunikasi menjadi lebih sistematis, meningkatkan koordinasi antar petugas, serta membantu dokter dalam mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Hal ini juga sejalan dengan Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien yang menegaskan bahwa komunikasi efektif merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Harapannya, dengan menerapkan komunikasi SBAR secara konsisten, pelayanan kesehatan yang kita berikan dapat menjadi lebih cepat, tepat, dan tentunya lebih aman bagi pasien. Demikian podcast singkat kita hari ini mengenai komunikasi efektif menggunakan SBAR. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan pada praktik pelayanan kesehatan sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.